Namun yang kita sayangkan belum beberapa lama, baru seumur jagung sudah ingin diganti lagi ya teman-teman. Di sisi lain berapa banyak budget yang akan dikeluarkan negara untuk mengganti seragam ini ya teman-teman. Mengganti seragam ini, termasuk kita sendiri satpam pasti akan merasakan dampak dari pergantian seragam ini, mana kita harus membeli lagi, kita harus menambah budget pengeluaran lagi untuk membeli pakaian seragam yang barunya nanti, yang kita baru-baru saja ini mengganti seragam kita ya teman-teman. Terus terang di luar sana banyak sekali teman-teman yang peralihannya dari putih biru ke coklat itu terhalang karena bukan karena masalah apanya, masalah biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Satpam Bugis, channelnya para satpam dan info satpam ada di sini. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami lagi lepas jaga, jadi kami lagi santai-santai saja di rumah sambil minum kopi. Dan pagi ini saya akan memberikan tanggapan saya tentang yang lagi hangat, yang lagi viral di media-media, di media sosial maupun di TV-TV swasta dan nasional, yang membahas tentang perubahan baju satpam dari coklat ke krem lagi ya teman-teman. Ya, mungkin banyak pertanyaan dan banyak teman-teman satpam yang saat-saat ini kebingungan tentang mengenai seragam satpam ini ya teman-teman. Belum selesai baju coklatnya disosialisasikan secara penuh, sudah diwacanakan untuk diganti lagi. Nah, terus bagaimana ke depannya tentang satpam ini? Katanya mau dimuliakan, namun kenapa begitu cepat diganti dengan seragam yang lain lagi ya teman-teman. Ya, saya akan memberikan tanggapan saya tentang hal ini. Sebelumnya saya doakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diangkat penyakitnya bagi yang lagi sakit. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa like dan subscribe. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang tanggapan saya bagaimana dengan perubahan seragam ini, sebelumnya saya akan membacakan alasan bahwa pembina kepolisian atau dalam hal ini Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dikutip dari pemberitaan kompas.com. Alasan Bapak Ahmad Ramadan ini mewacanakan untuk mengganti seragam satpam ya teman-teman. Saya akan membacakan sedikit yang diutarakan Bapak Karopenmas ini. Katanya, menurutnya perubahan warna seragam satpam tersebut dilakukan karena dinilai seragam satpam yang saat ini coklat muda ya teman-teman, sangat mirip dengan kepolisian ya teman, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan kepada masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan mana satpam. Jadi inilah salah satu acuan atau salah satu alasan utama dari Bapak Karopenmas untuk mengganti seragam satpam yang saat ini, yang baru berumur 1 tahun atau sampai 2 tahun ya teman-teman, mulai tahun 2020 Perpol 2020 ya teman-teman. Jadi umurnya baru 2 tahun. Menurut Bapak Karopenmas ini memang seragamnya terlalu mirip sehingga membingungkan kepada masyarakat yang melihat anggota satpam yang sedang berdinas. Kadang menganggap itu adalah anggota kepolisian, namun bukan ya teman-teman. Padahal di sisi lain sempat saya dengar dulu di sebelum Perpol ini dijalankan, bahwa seragam coklat itu dijadikan alasan untuk mengurangi tindak
pidana kriminalitas di tempat tugas vital ya teman-teman, dia yang tempat tugas satpam, contohnya di daerah-daerah bank atau semua lah teman-teman ya. Kenapa? Karena minimal kalau misal orang-orang yang berniat berbuat jahat melihat kita dari sudut jauh menggunakan seragam coklat yang mirip dengan kepolisian, mungkin itu sedikit mengurangi niat mereka untuk masuk atau melanjutkan aksinya ya teman-teman, karena terbesit dalam pikiran mereka bahwa di sana ada anggota kepolisian, namun dalam kurung di situ cuma ada satpam. Ya mungkin masuk akal ya teman-teman, bisa kita terima dengan akal, karena kalau kita saja sebagai orang-orang awam, orang-orang biasa, kalau melihat anggota kepolisian atau bapak tentara, otomatis kita merasa segan ya teman-teman. Mendekat pun kita harus sopan atau apa segala ya teman-teman, karena kita hargai bahwa bapak ini memiliki tugas untuk mengamankan. Ya beda dengan satpam yang mempunyai fungsi kepolisian terbatas hanya di tempat tugasnya teman-teman. Jadi otomatis dengan adanya seragam coklat ini minimal bisalah mengurangi sedikit tindak kriminalitas yang bisa saja terjadi ketika kita menggunakan seragam yang lama ya teman-teman. Jadi begitu ya sedikit. Ya kita coba lanjut lagi membaca yang dikutip dari Kompas tadi. Perlu diketahui dasar aturan penggunaan seragam coklat pada satpam berdasarkan aturan tentang peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Jadi ini yang tadi kita bahas ya teman-teman. Aturan tersebut menjelaskan mengenai seragam bagi satpam pria dan wanita, yakni mengenakan baju atasan coklat muda dan bawahan coklat tua. Seragam satpam baru juga disertai dengan tanda pangkat dari kain dan logam yang dipasang di pundak kanan dan kirinya layaknya polisi. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono, ada sejumlah alasan mengapa seragam satpam yang semula biru putih menjadi coklat muda. Di antaranya yakni untuk menumbuhkan kebanggaan satpam terhadap profesi mereka serta menimbulkan kedekatan emosional dengan Polri. Ya ini juga salah satu alasannya teman-teman. Kenapa seragam satpam dulu dari putih biru diganti menjadi coklat ya teman-teman. Salah satunya untuk menimbulkan kedekatan emosional dari anggota satpam sendiri dengan Polri. Kenapa? Karena kita memang di bawah naungan Polri ya teman-teman. Satpam di bawah naungan Polri. Jadi kita otomatis harus mendekatkan mendapat chemistry ya teman-teman. Secara chemistry kita mendapat chemistry secara emosional harus dekat dengan anggota kepolisian. Kita lanjut. Terjalin kedekatan emosional antara Polri dan satpam menumbuhkan kebanggaan satpam sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, memuliakan profesi satpam dan menambah pergelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat, ujarnya sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com tanggal 15 September tahun 2020. Selain itu, warna coklat juga dipilih lantaran warna tersebut dinilai netral dan identik dengan warna-warna elemen bumi seperti tanah, kayu, dan batu. Warna coklat juga melambangkan kebersahajaan, kehangatan, kejujuran, dan keanggunan. Jadi banyak sekali alasan kenapa baju putih biru diubah menjadi coklat seperti saat ini ya teman.
Namun yang kita sayangkan, belum beberapa lama, baru seumur jagung sudah ingin diganti lagi ya teman-teman. Di sisi lain, berapa banyak budget yang akan dikeluarkan negara untuk mengganti seragam ini ya teman-teman. Mengganti seragam ini, termasuk kita sendiri Satpam pasti akan merasakan dampak dari pergantian seragam ini, mana kita harus membeli lagi, kita harus menambah budget pengeluaran lagi untuk membeli pakaian seragam yang barunya nanti, yang kita baru-baru saja ini mengganti seragam kita ya teman-teman. Terus terang di luar sana banyak sekali teman-teman yang peralihannya dari putih biru ke coklat itu terhalang karena bukan karena masalah apanya, masalah biayanya ya teman-teman. Kita digaji sama perusahaan kan, artinya kita alhamdulillah kita syukur ya teman-teman. Namun kita harus mengeluarkan lagi, menyisihkan lagi sedikit dari penghasilan kita atau sedikit nafkah kita untuk keluarga kita sisihkan lagi untuk pakaian baru lagi, belum setahun lagi diganti lagi. Jadi itu salah satu kendala yang biasa atau saya biasa alami sendiri, maksudnya saya lihat di sekitar saya teman-teman. Bagaimana teman-teman di sana begitu lama dalam proses peralihan dari putih biru ke coklat ini, belum lagi sosialisasinya ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi dari Kompas ini ya teman-teman. Beragam komentar terkait perubahan kembali warna seragam Satpam pun ramai di media sosial. Mungkin itu saya teman dari Kompas tadi tentang perubahan seragam Satpam ini ya teman. Jadi saya mau memberikan tanggapan sedikit tentang perubahan ini. Ya, kalau saya pribadi, karena saya juga adalah anggota Satpam ya teman, masalah perubahan bajunya atau tidaknya itu tidak terlalu berpengaruh dengan saya teman-teman. Artinya tidak terlalu maksudnya ini adalah pendapat saya sendiri, maksudnya ini adalah ungkapan dari saya sendiri ya teman-teman. Bagi saya perubahan seragam coklat biru putih ke coklat ke krem itu tidak terlalu saya permasalahkan ya teman-teman. Intinya apapun yang diberikan kepada kita, artinya ini seragam apapun yang sesuai peraturan yang diberikan kepada kita, ya kita siap-siap saja untuk menggunakannya. Cuma sosialisasinya ini yang harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat, kepada teman-teman Satpam, kepada segala elemen, kepada perusahaan pengguna jasa, agar betul-betul memperhatikan tentang seragam ini. Bukan hanya seragamnya teman-teman, intinya kesejahteraannya ya. Kalau seragamnya kita pakai apa yang diberikan oleh badan pengguna jasa ya teman-teman. Intinya kalau kita memang diberikan seragam coklat, ya kita pakai coklat. Kalau kita diberikan seragam baru nantinya, kita juga akan pakai pastinya teman-teman. Intinya itu tidak terlalu penting bagi kami tentunya, kami khususnya. Intinya kesejahteraannya saya ya teman-teman. Diperhatikan betul masalah hak-haknya, diperhatikan betul masalah segala kesejahteraannya. Kalau bisa ya ditingkatkan kualitas kehidupan sosialnya, kehidupannya ya. Begitu ya teman. Kalau masalah pakaian kita tidak terlalu memasalahkan ya teman. Itu kan artinya mau seragam putih biru, coklat ataupun krem tetap kita pakai apabila itu memang sudah menjadi peraturan di negara kita ini, teman. Jadi kita pasti terima apapun itu. Cuma sedikit masukan kepada Bapak kepolisian atau Bapak pembina
Humas Polri. Mudah-mudahan kedepannya kalau misalnya ada penggantian seragam ini dari coklat ke krem, betul-betul dikaji dan disosialisasikan kepada masyarakat, kepada seluruh elemen pengguna jasa. Karena pengalaman saya pribadi, memang dari biru putih ke coklat ini, pengguna jasa juga bingung ya teman-teman, bingung karena tidak ada sosialisasi, kurangnya sosialisasi terhadap pergantian ini. Jadi minimal mereka tahu bahwa ini ada landasannya, ada dasarnya, kita diatur dengan perpol ini. Kemudian karena bukan apanya, nanti kalau ini kurang sosialisasinya, kita minta pakaian baju seragam baru lagi, otomatis kita sendiri yang satpam ini yang kena pertanyaan kembali dari pengguna jasa, kenapa minta lagi, padahal kita kan diganti seragamnya ya, otomatis kita butuh seragam baru lagi ya teman-teman. Nah itu minimal. Karena kalau kita pribadi mengeluarkan budget untuk seragam itu, mungkin 1-2 dari personel satpam mungkin bisa melakukannya, tapi tidak semuanya ya teman, karena masing-masing kita mempunyai kehidupan yang berbeda-beda ya, itulah teman-teman alasannya. Jadi pesan saya kepada Bapak Pembina dari Humas Polri, mudah-mudahan kalau misalnya betul-betul seragam ini nanti diganti, kami harap bahwa betul-betul disosialisasikan kepada pengguna jasa, masyarakat, kepada satpam itu sendiri, bahwa perlunya menggunakan seragam sesuai dengan perpol. Artinya sekali-kali bapak dari kepolisian mudah-mudahan berkesempatan untuk melakukan sidak langsung kepada pengguna jasa dan juga satpam yang sedang bertugas, supaya tidak ada lagi penggunaan seragam yang tidak sesuai dengan perpol, sehingga nantinya tidak menimbulkan banyaknya perbedaan di lapangan. Karena pada saat ini saja dari seragam putih biru ke coklat masih banyak kebingungan di masyarakat, karena masih banyak teman-teman satpam yang menggunakan seragam putih biru padahal sudah diganti ya teman-teman. Nah, begitu saja harapan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh seluruh kalangan, termasuk bapak-bapak pembina dari kepolisian di Humas Polri ya teman-teman. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja video saya untuk kali ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang santai ini, karena kita lagi lepas jaga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun bertugas. Tetap semangat, tetap menjaga komitmen, dan juga bertugas dan berjaga dengan penuh keikhlasan. 813. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.